Halo adik-adik, aku dapat request dari KL terkait pembahasan soal stoikiometri. Setahu aku stoikiometri berarti pelajaran kimia ya. Tapi nggak apa-apa lah, kita coba aja dulu. Cuma aku belum tahu pasti yang pertanyaan atau soal yang dimaksud KL itu yang mana. Jadi aku coba googling dan menemukan beberapa soal stoikiometri yang akan dibahas di beberapa postingan-postingan selanjutnya. Untuk yang pertama, soalnya seperti ini ya. Jika rumus molekul cuka adalah CH3COOH, maka rumus empirisnya adalah, nah di sini pertama-tama kita harus tahu dulu apa sih yang dimaksud dengan rumus empiris, lalu apa sih bedanya dengan rumus molekul. Nah, kalau rumus molekul itu adalah suatu rumus yang benar aslinya senyawa tersebut. Jadi, ya nggak bisa ada rumus aslinya gitu. Jadi, kayak cuka ini CH3COOH. Terus kalau glukosa itu, glukosa berapa? C6H12O6 ya. Terus misalnya karbon dioksida CO2. Itu udah suatu kepastian dan suatu identifikasi dari setiap senyawa yang nggak bisa berubah. Itu rumus molekul. Sementara rumus empiris itu adalah bentuk sederhananya dari rumus molekul. Dan rumus empiris ini bukan suatu identitas, tetapi hanyalah formula empirisnya. Jadi yang paling sederhananya. Jadi maksudnya tuh gini. Misal ya glukosa itu kan kita pakai warna lain, misal glukosa nih ya, glukosa contohnya kan C6H12O6 ya, C6H12O6 ini adalah identitasnya ya, rumus molekulnya glukosa yang nggak bisa berubah, pasti C6H12O6, tapi empirisnya itu adalah bentuk sederhananya. Nah, kalau empirisnya, rumus empirisnya tuh adalah sederhananya seperti kita mencari KPK dari 6 12O6 itu kan berarti bisa sama-sama kita bagi ya. Nih yang ininya nih, sama-sama kita bagi berapa? Biar sederhana kita bagi 6 ya. Jadi kalau kita bagi 6 tuh C6 kita bagi 6, H12 kita bagi 6, lalu O6 kita bagi 6. Jadi kan hasilnya menjadi CH2O. Nah ini udah paling sederhana, nggak bisa dibagi lagi kan. Nah bentuk sederhananya inilah yang dimaksud dengan rumus empiris gitu. Rumus empiris yang paling sederhana. Sekarang kita kembali ke soal. Soalnya adalah CH3COOH. CH3COOH. Nah, kemudian di sini yang kita harus lakukan adalah mengurutkan berdasarkan unsurnya ya. Di sini kan tersebut C-nya ada 2. Lalu tersebut lagi hanya ada di sini sama di sini. O-nya juga tersebut 2 kali di sini dan di sini. Nah, kemudian kita harus gabungkan di sini untuk mendapatkan rumus empirisnya ya, karena rumus itu adalah suatu formula yang paling sederhana, jadi semuanya harus digabungkan, nggak bisa langsung kayak gini. Contoh mulai dari C-nya dulu. C-nya ada berapa di sini? Kalau tidak disebutkan di sini kan berarti 1 ya. Kalau kita gabung C yang ini dengan C yang ini, jadi ada 2 ya. Lalu kemudian ada apa lagi? H-nya. H yang di sini ada 3, H yang di sini ada 1, jadi ada 4 ya. Lalu selanjutnya ada O. O-nya ada berapa? O-nya di sini ada 1, 1 tambah 1, jadi ada 2. Nah, di sini kan masing-masingnya itu masih bisa kita sederhanakan dengan sama-sama kita bagi 2 ya.
Ya nggak sih? Kita bagi 2 kan? Jadi C2 kita bagi 2, H4 kita bagi 2, lalu O2 kita bagi 2. Jadi C1H2O1. Nah, karena 1 itu kan sebetulnya nggak perlu ditulis ya. Jadi bisa langsung aja kita sederhanakan menjadi CH2O. Nah, inilah rumus empirisnya yang paling sederhana. Kalau misalnya masih bisa dibagi, berarti belum selesai ya. Dan juga untuk catatan ya, pembaginya nih di setiap unsur ini harus sama. Nih, yang ini nih, semua sama-sama harus dibagi 2. Sama kayak sebelumnya menentukan rumus empirisnya glukosa, semua harus dibagi dengan bilangan yang sama. Waktu glukosa sama-sama dibagi 6 ya, semuanya harus 6. Semua unsur harus dibagi dengan 6. Yang ini kan semua unsur dibagi dengan 2 gitu ya. Jadi nggak boleh yang bagi 2 lalu yang bagi 4. Itu namanya bukan menyederhanakan. Itu tidak bisa. Jadi rumus empiris itu adalah rumus bentuk sederhananya dari rumus molekul yang paling sederhana. Nah, sampai sini kan udah nggak bisa dibagi lagi dong. Kayak ini satu, udah nggak bisa mau dibagi berapa lagi. 2 mungkin bisa dibagi 2, tapi kan 1 nggak bisa dibagi 2, malah jadi bentuk desimal. Nggak bisa dong. Rumus empiris itu paling sederhananya udah sama yang 1 gitu. Jadi udah nggak bisa lagi kita sederhanakan. Jadi kita bisa berhenti sampai di sini. Jadi CH2O gitu. Begitu ya caranya kita memperoleh rumus empiris. Oke, semoga bisa dipahami ya.